dari 100% dari usaha kita, effort kita itu bisa sampai 100% gitu ya. Tapi hasil yang didapatkan tuh bisa cuma 0% atau 5%. Benar, tegang, takut jatuh. Jadi di dalam mempelajari skill baru itu kita harus menyadari bahwa pada awalnya effort atau usaha kita itu bisa 100%, rasanya 100%. Sudah berusaha melakukan segalanya, sudah kayaknya semua fokus ada di sana, berlatih, tapi hasilnya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya yang namanya effort atau usaha tersebut kita lakukan berulang-ulang, maka lama-lama akan mulai apa yang kita lakukan akhirnya menjadi bagian dari kita. Kita memasuki tahapan yang namanya mastery. Mastery adalah sebuah tahapan yang mana kita tuh udah nggak usah terlalu mikir, sehingga pada saat naik sepeda tinggal ya naik aja, ngayuh ya ngawah aja, ngekol aja, ngerem ya ngerem aja. Kalau mau belok ya belok aja, menghindari lubang ya menghindari lubang aja gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang mana memang seringkali kita lakukan tanpa sadar, tapi berdasarkan sebuah kenyataan bahwa usaha kita di awal itu tidak memberikan hasil. Jadi ini sesuatu yang penting sekali pelajari, bahwa bahkan pada saat kalian belajar untuk berenang, bahkan pada saat kalian belajar untuk nyetir mobil, bahkan pada saat kalian belajar untuk nyetir motor gitu ya. Saya masih ingat setiap kali saya mempelajari skill yang baru, effortnya itu gede banget, tapi hasilnya tidak kelihatan. Tapi apakah berarti saya menghilangkan atau melupakan semua skill-skill yang sebelumnya, yang lama? Sama sekali tidak. Jadi teman sekalian, pada saat kalian mempelajari ini, saya mau meringkas bagi teman-teman sekalian yang baru hadir. Saya ini berusaha meringkas mengenai Empower sesi virtual bootcamp tersebut yang kita lakukan selama kurang lebih 14 hari ya. Jadi di dalam sesi tersebut kita tahu kita mempelajari skill yang baru. Nah, skill yang baru buat beberapa dari kalian, Pak Emah, bukan skill baru tapi skill lama. Oh oke. Kalau itu skill lama, pertanyaan saya pada kalian adalah apakah kalian mendapatkan hasil atau skill tersebut membuahkan hasil bagi kalian atau tidak gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau ini merupakan kayaknya skillnya terlalu enteng, terlalu ringan, jangan dientengin, jangan dianggap enteng gitu, karena tetap aja dilakukan gitu ya. Jadi teman sekalian, nantinya saya ini mempersiapkan untuk bulan Januari nanti pada saat ada yang namanya virtual bootcamp, yang mana kurang lebih dari separuh sesinya itu akan didedikasikan khusus untuk mempelajari mengenai content creation gitu. Nah, ini yang mana saya tahu banyak akan yang bersemangat, banyak juga yang akan merasakan bahwa Pak, ini sudah 3 bulan bikin konten, nggak ada hasil. Saya ingin kalian mengingat bahwa any new skill apapun yang baru, yang kalian baru pelajari, pasti tidak akan bisa segera memberikan hasil. Buat beberapa orang mungkin nih hasilnya bisa masih lama, ada beberapa yang langsung seketika cepat gitu ya. Oke, jadi ini adalah pesan saya yang pertama. Nah, di dalam Empower tersebut semuanya terkesan basic, sangat dasar sekali. Benar, karena kita mau melakukan hal yang paling basic, yang paling sederhana. Itu apa? Yaitu goal settingnya, membuat daftar namanya, terus apa? Prospecting atau presentasi atau mungkin demo, itu yang kita ingin kalian menjadi ahli untuk lakukan. Oke. Nah, jadi saya juga salah satu sesi yang saya bawa berbicara mengenai ini gimana caranya ya membuat daftar nama, yang mana kalau saya nggak bermain secara sosial media, itu caranya ngolah secara offline bagaimana. Jadi yang kita lakukan adalah saya jelaskan bahwa oke, dari satu nama kita bisa mendapatkan referral dari nama yang lain, dan dari nama yang bisa kenal dengan orang lain, dan akhirnya bisa bertemu dengan orang yang tepat. Jadi kemarin Bu Ellen memiliki seorang customer yang mengenalkan orang-orang yang di Jogja. Akhirnya Bu Ellen closing 4 paket IO Pro Basic di Jogja. Nah, boleh nggak kasih selamat pada Bu Ellen? Bu Ellen, congratulations Bu Ellen. Nah, omong-omong bagi belum tahu, Bu Ellen adalah kakak saya gitu ya. Dan saya sama sekali nggak bantuin dia karena saya nggak bisa ke Jogja kemarin. Nah, tapi teman sekalian, ada beberapa prinsip yang kalian bisa pelajari dari apa yang CL udah lakukan. Oh, tim Satgas dahsyat, luar biasa gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi adalah CL memanfaatkan nih beberapa prinsip yang paling utama adalah mengenai
memanfaatkan event seperti apa yang sudah diajarkan oleh Mas Mas, oke? Jadi memanfaatkan event itu kalian harus wajib, kudu, harus mengetahui event-event yang ada. Jadi misalnya kemarin Mas Irma sudah memberikan pengumuman di grup bahwa hari Selasa di Ciplas akan ada acara dengan keadaan terus-menerus ya. Kalian harus belajar untuk memanfaatkan event. Orangnya yang diundang hadir gak hadir, kalian berusaha. Nah, prinsip yang kedua yang dilakukan di jalan adalah kalian tuh daftar namanya daftar sekali, dan dia juga nggak main sosial media sehingga nggak bisa mendapatkan nama-nama baru yang baru dari sosial media. Tapi yang dilakukannya dengan baik adalah dari satu customer bisa memperkenalkan kepada orang-orang lain, tapi ada tapinya. Customer tersebut harus adalah customer yang apa? Yang happy customer yang udah kita bina, kita maintain, kita layani. Karena kalau kalian merasa bahwa melayani itu sesuatu yang rendah, kalian nggak bisa jadi leaders, nggak bisa jadi pemimpin. Everything is beneath you. Leadership is not for you. Jadi kalau melayani itu bukan bagian dari kosakata kalian, maka kepemimpinan itu bukan bagian dari kehidupan kalian. Ya teman sekalian, jadi perlu diingat. Jadi bagian dari melayani adalah leadership, adalah kepemimpinan. Jadi dengan kata lain, kalau customer udah happy, bisa memperkenalkan kepada yang lain. Makanya kenapa prinsip kedua mengenai apa yang sudah kita lakukan, bahwa maintaining customer base itu sangat-sangat penting sekali. Oke? Nah, dengan itu teman sekalian, apakah ada demo? Apakah ada goal settingnya? Apakah daftar itu? Goal settingnya sudah ada, daftar namanya sudah ada, presentasi, prospektif, demonya sudah ada, jadi daily five-nya udah kelihatan semua teman sekalian. Dan nanti nomor 4 dievaluasi. Ini apa perlu dilakukan bahkan dengan lebih baik. Karena orang-orang yang didemokan itu dari pain level, kebetulan kebanyakan orang tua gitu ya. Pain levelnya dari 10 turun jadi 4. Pain level dari 10 turun jadi 7. Nah, jadi harus dievaluasi gimana caranya. Oh, ini kayaknya perlu di-maintain dengan mungkin exposure berapa kali? 7 kali expose. Mungkin nanti Jalan akan minta saya untuk ngobrol dengan customer barunya. Mungkin nanti akan dibawa ke sesi ada atau ama. Mungkin nanti jadi ada 7 bagian exposure yang tetap harus dilakukan ya. Jadi teman sekalian, empower itu is very powerful karena mengajarkan hal-hal yang basic dan yang natural yang memang harus dilakukan bagi setiap orang yang ingin menjadi affiliate yang efektif. Benar sekali itu Siska. Prinsip edifikasi itu perlu banget dan penting sekali. Karena apa? Karena ya memang powerful itu kayak magic gitu ya. Magic itu artinya kayak ajaib banget memang fungsinya edifikasi, membuat orang tuh jadi sangat percaya sekali. Maaf, saya ini sedang disetiri oleh wanita cantik. Ini lihat nih, sebelah ini setir. Jadi sayanya agak deg-deg gitu ya. Oke. Oke. Jadi itu ya teman sekalian ya, empower virtual bootcamp bagi kalian yang menginginkan untuk mendapatkan akses nonton kembali, terutama yang sudah beli tiket untuk bootcamp Januari, nanti akan diberikan oleh admin playlistnya itu ada, bukannya dikasih rekaman yang jam gitu ya, tapi dikasih individual speaker playlist, jadi kalian bisa nonton satu persatu gitu ya. Untuk apa? Untuk mempelajari kembali, untuk bagian yang melakukan bagian yang keempat, yaitu evaluasi. Jadi by now, jadi per hari ini saya yakin kalian sudah seharusnya ya udah ngobrol dengan 5 orang, 15 orang, 50 orang, dan kalian perlu melakukan tahapan yang keempat untuk yang evaluasi evaluasi. Karena bagian dari evaluasi tersebut pada saat kalian sudah melakukan, terus nonton ulang, nonton ulang, ini lebih dahsyat luar biasa. Jadi setelah conference call ini, coba kalian minta, terutama bagi yang sudah beli tiket untuk Januari 2020, amat tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk playlist. Jadi bilang pada admin atau WA yang mengirimkan